Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda ya. Oke, masuk ke pekan ke-7. Wow, udah masuk pekan 7 aja nih, cepet banget ya. Wajar lah, maklum ya. Soalnya 3 hari sekali main cuy. Makanya kemarin itu ada pelatih yang ngamuk-ngamuk katanya jadwalnya sangat ketat. Ya emang iya sih. 3-4 hari sekali udah main nih. Nah, di pekan ke-7 ini ada satu pertandingan yang cukup unik buat kami. Kenapa unik? Karena dua tim ini bisa dibilang tim yang belum pernah. Kok belum pernah? Belum pernah apa ya? Penasaran kan? Dua tim ini lagi ada masalah juga nih. Masalahnya tapi ada serupa tapi nggak sama. Nah, untuk lebih jelasnya biar nggak penasaran, kita akan coba bedah dan cari tahu juga apa sih yang hal-hal tadi saya sebutin tadi. Itu pertandingan di pekan ke-7 antara Madura United kontra Persib Bandung. Kita akan coba bedah bagaimana kesiapan kedua tim ini, ada masalah apa sih di dua tim ini, dan juga pemain mana aja yang kemungkinan akan absen di laga kali ini. Semuanya kita akan coba benar dan kulik-kulik ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga pekan ke-7 antara Madura United kontra Persib Bandung. Pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 ada satu laga yang cukup unik. Kenapa unik? Sebab dua tim ini tuh serupa tapi tak sama. Tim itu adalah Madura United kontra Persib Bandung. Dibilang serupa sebab dua tim ini sama-sama lagi ada masalah. Bedanya kalau Madura itu bermasalah dengan performa tim, sementara Persib bermasalah dengan hukum. Lalu kesamaan lain, dua tim ini sama-sama dibilang tim yang belum pernah nih. Apa belum pernah? Di mana Madura itu satu-satunya tim yang belum pernah menang nih hingga pekan ke-6 ini dengan catatan 2 kali imbang dan 4 kali kalah. Sementara lawannya Persib justru satu di antara 3 tim yang belum pernah kalah dengan catatan 3 kali imbang dan 3 kali menang. Kesamaan lain adalah dua tim ini finalis Championship Series, di mana Persib juaranya sementara Madura sebagai runner-up-nya. Tapi justru di pekan ke-6 ini itu jauh dan jomplang banget ya. Persib di urutan 3 sementara Madura jadi juru kunci. Sebelum kita bahas bagaimana peta dan juga persiapan kedua tim ini, kita akan biasa ya, kita kasih serba-serbi dulu deh antara Madura dengan Persib ini. Yang pertama, ini masih banyak yang simpang siur nih. Ada yang bilang Madura United ini tim asal Jakarta. Ada yang bilang Madura United ini awalnya tim asal Bandung nih. Yang mana yang bener? Oke deh, kita akan sedikit jelasin aja deh. Sedikit aja ya. Madura United itu berasal dari PBR, Pelita Bandung Raya. Lah, bukannya PBR berasal dari Pelita Jaya? Karena Pelita Jaya lahir di Jakarta. Berarti Madura tim asal Jakarta dong. Betul memang, Pelita Jaya itu lahir di Lebak Bulus, Jakarta. Tapi tim ini tuh ganti-ganti nama nih dan ganti-ganti pemilik. Dan puncaknya itu terjadi tahun 2009 silam. Terjadi perpecahan di tubuh Pelita Jaya nih. Di mana dua pemilik di klub ini itu berpisah nih. Masing-masing membawa saham 50%, 50%. Nah, pemilik yang satu ini membawa sahamnya itu ke klub baru nih dengan nama Arema Kronus. Dan pemilik satu lagi saham yang separuhnya lagi itu membawa ke klub baru dengan nama Pelita Bandung Raya. Nah, Pelita Bandung Raya inilah cikal bakal dari Madura United. Jadi jelas ya, Madura United ini tim asal Bandung sebenarnya. Yang kedua, faktanya adalah Persib itu musim kemarin juara Championship Series justru di Madura. Ya, ini Stadion Bangkalan juga. Jadi kan secara tidak langsung Persib ini punya memori yang cukup manis di stadion ini. Bisa dibilang kandang juga sih buat Persib. Yang ketiga, Persib datang ke Madura setelah menang. Atau istilahnya menang tapi rasa kalah ya. Menang dari Persija dengan bangga tapi kalah dari sisi kesenangan ataupun kegembiraan karena adanya kerusuhan.
Sementara Madura emang sih cuma imbang lawan Dewa United, tapi rasa menang sebab permainan Madura udah tampil lebih bagus. Sebenarnya jika melihat rekor pertemuan sebelum Championship Series, Madura itu sedikit lebih unggul loh secara head to head dengan Persib, di mana ya sebelum Championship Series itu Madura itu udah 6 kali loh menang atas Persib. Sementara Persib itu baru 4 kali menang atas Madura dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Tapi 2 kemenangan Persib di Championship Series membuat pertemuan 2 tim ini tuh jadi berimbang. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri ya, di 5 pertemuan terakhir antara Madura dan Persib ini, Madura ini belum pernah menang loh atas Persib dengan catatan 1 kali imbang dan 4 kali kalah. Nah sekarang kita analisa dari sisi permainan nih. Dari 6 laga yang sudah dijalani oleh 2 tim ini, kelemahan Madura itu di 6 laga terakhir ya menurut kami ya, ini karena tim ini tuh baru dibentuk dan juga belum padu lah istilahnya, karena 90% pemain lamanya kan hilang, jadi belum padu lah. Jadi kelemahannya seperti konsentrasi yang sering hilang, fokus pun sering acau balau, terus juga koordinasi yang buruk dan chemistry juga belum terbentuk. Tapi memang di laga terakhir meskipun ditahan imbang 3-3 sama Dewa United, tapi secara permainan udah mulai berkembang ya. Cuma ya itulah, kelemahan utamanya ini hilang fokus itu masih jadi kendala tersendiri bagi Madura United. Sementara bagi Persib kita udah sama-sama tahu lah, di 6 laga terakhir itu kelemahan utama atau kekurangan paling utama adalah di sisi depan sebenarnya, karena DDS ini masih hilang juga ya. Dan juga ya kelemahan di sektor pertahanan ada di sisi kiri dan kanan. Jadi jika 2 pelatih di kedua kesebelasan ini jeli dengan bisa memanfaatkan kelemahan lawan masing-masing, ini akan menjadi senjata yang bisa dimanfaatkan. Nah sekarang kita intip aja ya persiapan kedua tim ini. Di kubu Madura United, ini yang sebenarnya kami tunggu-tunggu nih, kejutan yang dibilang oleh Zia ul Haq. Apakah akan datang pelatih baru buat Madura? Karena saat berita ini kami buat itu Rabu malam ya, kami belum mendapatkan info ataupun belum ada pengumuman dari pihak Madura siapa pelatih baru itu. Tapi kalau kami melihat di pertandingan terakhir saat ditangani oleh caretaker sementara Rahmat Basuki, di mana permainan Madura justru lebih hidup, kami pikir mungkin untuk sementara posisi pelatih Madura ini akan tetap dipegang oleh Basuki deh. Yang menarik adalah komentar dari Rahmat Basuki usai lawan Dewa United. Basuki mengatakan kelemahan timnya ini ada di hilangnya fokus. Kan ini agak aneh. Kenapa aneh? Kenapa waktu WCP masih melatih Basuki ini nggak mau bilang kelemahan ini? Kan harusnya kalau Basuki tahu kelemahan Madura dari kemarin-kemarin, dia kan harusnya bilang sama WCP. Tapi emang usai WCP dicopot, para pemain Madura ini mulai lepas mainnya. Ini artinya pelatih itu sangat berpengaruh ya pada performa tim. Di saat pemain tuh kurang nyaman dengan metode latihan dari pelatih, yang pemain pun akan sulit berkembang. Di sisi skuad sendiri, sebenarnya tim ini full ya, nggak ada yang absen. Cuma mungkin Haudy Abdillah yang belum fit 100%. Sisanya sih kemungkinan oke ya. Nah ini akan memudahkan nih Basuki dalam meracik strategi. Menghadapi Persib Bandung, yang harus dicermati oleh Basuki itu ada di 2 lini, yakni lini jangkar dan lini sisi kiri dan kanan. Sebab Persib pasti akan mengobrak-abrik 2 sisi ini ya. Kita lihat aja di lawan Dewa United kemarin, 2 sisi ini yang paling lemah. Dimana kalau kita lihat di sisi jangkar itu yang ditempati oleh Jordi Wehrman dan juga Ilhamsa, ini masih sering bolong nih. Kalau di sisi kiri dan kanan itu Koko Ari dan Prangrikat Sokoi ini terlalu sering atau keenakan maju ya. Akhirnya ketika serangan balik ya ngap-ngapan. Jadi kalau Basuki bisa memperbaiki 2 sisi ini, kami pikir Madura masih bisa istilahnya menahan lah gempuran dari pemain-pemain Persib Bandung. Nah kira-kira seperti inilah ya formasi yang akan dipakai Rahmat Basuki. Di bawah Mister ditempati oleh Dida. Duet center back ditempati oleh Pedro Montero dan Christian Rontini. Bek kiri itu Prangrikat Sokoi, sementara bek kanan Koko Ari. Duet jangkar masih ditempati oleh Jordi Wehrman dan juga Ilhamsa. Sisi sayap itu ditempati oleh Lulinha dan juga Arsa Ahmad. Sementara ujung tombak ditempati oleh Hanis Sagara yang berduet dengan Maxwell.
Sementara di kubu Persib Bandung, Persib itu datang ke Madura dengan dua kondisi. Pertama, kondisi senang dan pede nih usai mengalahkan tim rival di laga El Clasico. Tapi kondisi kedua juga sedih usai terjadinya kerusuhan di SJH. Bahkan mungkin Persib untuk sementara nggak bisa balik ke Bandung kali ya. Sebab ya kemungkinan Persib ya akan terusir dari Bandung. Tapi itu tergantung ya. Tergantung dari keputusan Komdis PSSI. Tapi kalian juga harus ingat, ini Persib loh yang lakuin pelanggaran. Ya pastilah Komdis akan lebih kejam sama Persib. Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul sanksi-sanksi yang aneh, nggak usah kaget. Sebab ya seperti itulah kalau Komdis ke Persib. Info yang kami dapat, pihak kepolisian Bandung sih sudah mengamankan nih 9 terduga pelaku kerusuhan. Tapi dari 9 pelaku ini, ada satu yang belum tertangkap, yakni otak ataupun ya provokator dari kejadian inilah. Ini yang belum tertangkap, sebab dari 9 pelaku ini yang ditangkap, belum mau buka suara siapa yang mengkoordinir aksi ini. Ya nggak bakalan mau bilang lah, sebab otak utama dari kerusuhan ini ya pasti orang penting lah. Entah itu dari susunan manajemen, ataupun mungkin petinggi kelompok supporter itu sendiri, atau bahkan dia ini dari kalangan elit politik. Jadi istilahnya gini deh, ini 9 orang ini kan mungkin mikirnya gini, lebih baik disiksa dan dipenjara ketimbang ngebocorin orang yang nyuruh. Sebab kalau 9 orang ini buka mulut, ini bisa double nih resikonya. Udahnya dipenjara, keluarganya pun pasti akan diteror oleh si otak pelaku inilah. Bener dong? Jadi dari semua kejadian-kejadian ini, hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil apa nih? Jadi manusia itu harus pakai otak. Disuruh ribut kok mau aja. Giliran dihukum yang nyuruh ribut nggak kena kan? Lu juga yang repot kan? Tapi emang susah sih. Kalau jadi orang kecil itu susah. Sebab ya para orang-orang ini mungkin nggak ada pilihan juga sih. Istilahnya mereka juga diintimidasi juga orang-orang di atasnya dengan kata-kata mungkin seperti ini nih. Sia lamun sia terdaik ngikutin perintah saya, sia pasti sengsara. Keluarga sia oge bakalan hancur ku aing. Kan gitu. Kan jadinya serba salah juga nih orang-orang, ditambah memang orang-orang ini otaknya blank sebab habis minum-minum. Ya udah cocok deh. Oke, kita balik lagi ke pertandingannya. Di sisi skuad sendiri sebenarnya makhluk ini sudah pastikan absen ya, 1 laga karena kartu merah ya. Ya belum lagi hukuman tambahan yang kemungkinan akan diterima oleh makhluk. Tapi buat Klok ini sih nggak jadi masalah justru. Justru seneng sih makhluk dapat absen 3 laga karena kan bisa fokus di bisnis. Sisanya sih oke ya. DDS mungkin bisa main, tapi kalau kata Hodak sih paling main itu 20-30 menitan aja. Itu pun tergantung situasi. Kalau situasinya Persib udah unggul ya kemungkinan DDS nggak bakalan ditampilin, kecuali situasinya itu Persib lagi ketinggalan. Baru deh mungkin DDS bisa ditampilkan. All good, atmosphere excellent. Here and there some knocks, but nothing serious. David trained today normal with the team, so probably he will go with us to Madura. The only thing is we will see how much I can push him to play. Untuk Deddy Kusnandar yang cedera di lawan Persija, Hodak bilang sih nggak apa-apa ya, cuma cedera ringan aja. Dan itu pun udah bisa ketutupin juga sama Coach Ijan yang udah mulai nyetel juga sama Persib. Yang mengkhawatirkan justru Beckham Putra nih. Beckham ini kemarin kan ditarik dalam tanda kutip dikorbankan ya usai makhluk ini karena kartu merah. Tapi usai pertandingan, Beckham ini mengeluhkan nyeri di kakinya. Padahal peran Beckham ini sangat penting loh di Persib. Sebab kemarin lawan Persija aja, cuma Beckham loh yang ngacak-ngacak. Untuk Hen-Hen dan Kakang, ini pun masih tanda tanya nih, apakah akan dibawa atau enggak. Sebab ada kabar Kakang dan Hen-Hen ini lagi diperiksa oleh pihak kepolisian atas tuduhan intimidasi pada oknum supporter Persib. Kalau menurut kami ya, Kakang sih mungkin akan aman ya, sebab Kakang ini kan anggota polisi. Tapi kalau Hen-Hen ini yang belum tahu nih, sebab Hen-Hen ini orang yang paling dituduh nih oleh Boboto sebagai pelaku utama intimidasi. Jadi kita lihat nanti nah, apakah 2 pemain ini akan dibawa ke Madura apa enggak nih? Untuk Mailson, jangankan kami, Boyan Hodak aja udah bilang no comment. Sebab Hodak ini udah mulai males nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan soal Mailson. Jadi ya nggak usah terlalu diharapin juga nih si Mail nih.
Nah, ada satu lagi nih ya, ini untuk Nick Kuipers yang sempat diragukan karena Nick ini kemarin tuh kecewa banget ya pada aksi Boboto. Kami pikir tetap aja mungkin Nick akan ditampilkan juga sih, meskipun Nick ini kemarin tuh sempat dipertanyakan lah atas unggahannya yang menulis -3. Itu kan unggahan itu sempat memicu kontroversi dan menimbulkan kegaduhan lah. Jadi intinya kami di laga ini nggak bisa terlalu banyak ya memprediksi akan seperti apa kekuatan Persib ya, sebab ya kondisi Persibnya lagi riuh. Tapi ya udahlah, kami akan kasih pemain-pemain yang mungkin akan ditampilkan Boyan Hodak dalam melawan Madura United. Di bawah Mistar, meskipun Kevin ini tengah dalam performa yang pede, tapi kemungkinan ya akan di rolling lah jadi Teja Paku Alam ya. Duet center back yang nggak punya pilihan lain kecuali Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Back kiri pun masih meragukan Rezaldi, tapi mungkin ya tetap ditampilkan adalah Edo Febriansah. Dan back kanan ya kalau menurut kami mungkin akan ditampilkan Robby Darwis ya, sambil nunggu kondisi Hen dan juga Kakang ya. Duet jangkar ya mau nggak mau Coach Ijan dengan Dado ya. Sisi sayap Beka Putra dan Siro Alves. Sementara ujung tombak ini kemungkinan masih ditempati oleh Dimas Derajat yang akan ditopang oleh Tiron Del Pino. Laga Madura United kontra Persib Bandung ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 28 September 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Bangkalan, Madura. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi pertandingan pekan ke-7 antara tuan rumah Madura United kontra Persib Bandung. Pertandingan yang saya bilang tadi ya agak sedikit aneh dan juga sedikit unik juga ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini dan bagaimana sih jalannya laga kali ini? Itu kita akan bahas semua nanti di fakta pertandingan ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.